Baik, kita belajar. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, permintaan Tuhan tidak banyak, tidak berat, tidak sulit. Ya, saya ulangi lagi. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, permintaan Tuhan kepada kita itu tidak berat, tidak sulit. Kok diam semua? Kalau dia ngomong amin gitu loh. Ini orang Tegal ini susah sekali dia. Saya ulangi lagi. Sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebetulnya permintaan Bapa di surga kepada kita itu enggak berat, enggak sulit. Betul? Tapi kenapa banyak Kristen susah ikut Tuhan? Katanya tidak sulit, katanya tidak berat. Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa? Permintaannya cuma satu, nurut, taat. Enggak amin lagi. Kalau iya tuh katakan amin gitu loh. Ya toh, dia tidak minta yang macam-macam kepada kita. Satunya aja yang dia minta, nurut, taat. Maka semuanya akan jadi mudah, jadi ringan untuk kita jalani hidup ini. Betul atau tidak? Nah, masalahnya nurut itu, taat itu gampang atau susah? Siapa yang ngomong susah tadi? Nurut itu tidak susah. Kenapa tidak susah nurut itu? Ingat, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah berkata begini, hai kamu kucing-kucingku gitu. Yang Tuhan Yesus ngomong kita ini apanya? Loh, kalau ini jenis binatang ini loh. Oh, itu. Terus ngomong kita ini apanya? Hai, domba-dombaku, dia gembala. Apa bedanya domba dengan kucing? Saya coba jawab, apa bedanya domba dengan kucing? Kenapa? Nurut. Yang mana yang nurut? Oke, bukan begitu maksudnya. Ini kok. Kucing itu nggak perlu gembala. Betul? Ayo, siapa pernah jengkel dengan kucingnya tetangga? Kenapa biasanya kalau kita jengkel dengan kucing tetangga itu biasanya kenapa? Asernya diberitahu, yang baru datang sudah lewat samping, ya ampun. Hendrikus lewat samping. Aser jajak ngomong dari tadi nggak ngerti-ngerti. Woi, yang baru datang lewat samping ke depan. Loh, jelas nggak itu? Ya wes, kenapa ada baru datang suruh lewat situ lagi? Nah ini nggak nurut sudah, baru diomongin nurut. Sudah nggak nurut, heran. Nah, nyelonong, bukan nyelonong, nggak nurut akhirnya dikasih tahu. Oke? Nah, kucing yang jengkelin milik tetangga kita buang jauh-jauh. Balik enggak? Saya tanya, balik tidak? Balik. Tapi domba enggak usah bilang jauh-jauh. 30 meter, 10 meter dari kandangnya. Sudah, embek, tola-tola enggak tahu mau kemana lagi. Betul? Jadi yang perlu gembala itu embek, domba. Kucing tidak perlu gembala. Nah, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, kita ini kucing atau domba? Ayo jawab, kita ini kucing atau domba? Domba kucing, apa itu? Loh, saya tanya, kita ini kucing atau domba? Nggak jelas. Mana domba suka ngelawan gitu kok domba. Justru domba itu nggak bisa melawan. Domba itu sangat lemah dan sangat bodoh. Jadi kalau kita mengaku diri kita domba, maka kita harus nurut. Karena domba itu nggak tahu jalan sama sekali. Ya. Kalau misalnya domba bisa masuk sekolah pun tetap goblok, tahu nggak?
Oh enggak amin. Betul? Walaupun domba bisa masuk sekolah tetap bodoh. Karena domba itu memang enggak bisa orientasi, enggak tahu mau kemana. Nah beginilah definisi dosa menurut Tuhan. Jadi dosa itu bukan berzina, mencuri, mabuk, dengki. Itu bukan dosa. Itu akibat dari dosa. Tapi akar dosa sendiri kita buka. Yesaya 53 ayat 6. Akar dari segala dosa itu adalah ini. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian bagaimana? Loh ayo baca. Kita sekalian bagaimana? Sesat. Bukan seperti kucing. Kucing gak pernah tersesat. Kita sekalian bagaimana? Sesat seperti domba. Masing-masing kita, teruskan, mengambil jalannya sendiri. Stop sampai di situ. Jadi dosa itu bukan berzina, membunuh, mencuri. Itu buah dari dosa. Tapi sumbernya itu karena apa? Ayo karena apa? Kita masing-masing mengambil jalan sendiri. Padahal nggak tahu jalan. Maka itu kita tersesat. Nah Bapa di surga memberi kita aturan-aturan, memberi kita hukum-hukum, perintah-perintah. Tujuannya supaya apa? Tidak tersesat. Jadi jangan kita sebagai domba mengambil, memilih, memutuskan jalan kita sendiri. Jangan, ikuti Tuhan. Amin. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang apa satu? Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang kedua yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kalau selama ini kita hanya mendengar Tuhan kita itu penyembuh, Dia pemberi berkat, Dia penolong, Dia penjawab doa, Dia penyelamat, Dia penghibur, banyak lagi yang lain. Betul tidak? Tapi hari ini kita harus kenali Dia dalam dua hal lagi. Yang apa dan yang apa? Ayo yang apa dan yang apa? Mengajar dan menuntun. Sekali lagi. Kucing atau domba yang perlu diajar dan dituntun? Domba. Kucing itu enggak perlu diajari, enggak perlu dituntun. Domba yang perlu diajar dan dituntun. Tapi masalahnya kita bagaimana? Loh, lupa lagi yang tadi itu ayat 6 Yesaya 53. Bukan sesat, dablek saudara. Milih jalan sendiri kita ini. Padahal papa kita mau apa? Menuntun dan mengajar. Tapi kita berontak, tidak mau diajar, enggak mau dituntun. Sudah enggak tahu jalan, sok pinter lagi. Padahal sok pinter itu enggak pinter sebetulnya. Cuma sok saja. Oke. Kalau kita mau jujur. Antara manusia dengan binatang. Siapa sih lebih pinter? Ayo ngaku Sarah. Siapa lebih pintar antara kita dengan binatang? Manusia. Mana? Binatang itu lebih pintar. Coba lihat burung-burung itu. Maka itu mulai hari ini saya minta dalam nama Yesus. Serius ini siapa saja. Di rumah semua acara TV saudara harus yang pendidikan. Nunggu ke amin. National Geographic. Itu bagus sekali tentang binatang-binatang itu. Adik-adik, kamu masih sekolah ya? Awas ini mama-mama yang hobinya nonton sinetron. Tak culek motomu gitu aja sudah. Biar tahu rasa. Tahu tak culek motomu artinya saya
colok gitu matamu supaya nggak bisa nonton TV. Serius. Sinetron Indonesia nggak bisa ditonton, saudara. Itu rusak betul-betul. Awas itu. Apalagi yang hobinya nonton, apa ya istilah programnya? Yang soal hidupnya para selebritis tuh, apa sih istilahnya? Ya check and recheck, apalagi itu apa? Infotainment dan sebagainya. Awas, itu merusak semuanya. Mulai hari ini nonton itu. Dan jangan lupa tiap hari Jumat dan hari Sabtu di Metro TV ada acara Kick Andy. Yang kemarin bagus tentang 3 orang cacat. Itu sudah makanan kami suami istri. Jumat kami harus nonton Kick Andy, kalau nggak sama Jumat ya Sabtu. Harus. Yang episode minggu ini bagus tentang 3 orang cacat. 3-tiganya Muslim. Yang pertama namanya Endang, perempuan lumpuh, pakai kursi roda. Yang kedua namanya Sikdam, orang Aceh. Yang ketiga orang Sumatera, dari Sumatera Utara tapi Melayu, namanya Rahmat Jaba. Cacat 3-3. Dan mereka hebat. Yang Ilham Rahmat ini malah kakinya itu buntung 2-2. Hanya sampai di bawah lutut. Tangan kirinya itu enggak punya pergelangan, tangan kanannya cuma sampai lutut saja. Tapi dia dosen hebat, sekarang sedang ngambil S3, doktor. Nah waktu kemarin siang saya nonton bersama beberapa anak-anak saya juga harus nonton itu. 3-tiganya itu dari setiap akhir acara mereka berkata, saya bersyukur kepada Tuhan walaupun saya cacat, saya merasa beruntung. Karena dengan kecacatan saya ini saya jadi terkenal dan bisa keluar negeri. Bayangkan, enggak ngeluh sama sekali. Nah itu tontonan yang bagus, mendidik, memberi motivasi. Berapa waktu yang lalu saya nonton Kick Andy, anak muda. Itu diwawancara setelah 9 tahun dia bekerja jadi pemulung. Waktu dia umur 17 tahun dia orang kelahiran Pontianak. Dia bingung mau kerja apa. Dia SMP nggak lulus. Dia cuma punya ijazah SD. Dia lihat begitu banyak sampah plastik yang mengotori Sungai Kapuas di Pontianak. Komen mana komen? Komen, nah itu orang Pontianak itu ya. Terus dia ambili, dia jual ke pengepul. Setelah sekian bulan dia jual ke pengepul, kok tambah banyak permintaan. Terus dia bentuk anak buah, pemulung. Nah waktu diwawancarai dia umur 25 tahun, setelah 9 tahun, dia sekarang jadi konglomerat. Dia punya cabang di 30 provinsi di Indonesia. Dia ekspor biji plastik ke Tiongkok sebulan itu 3.000 ton. Hanya dari pemulung saja. Dan dia punya anak buah di banyak kota, banyak tempat. Dan waktu diwawancara itu walaupun sudah kaya raya, ditunjukkan ada 6 apartemennya di Jakarta. Tapi tetap model pemulung, namanya pemulung. Jadi waktu saya lihat itu saya geli tertawa ini orang. Ngomongnya pun ceplas-ceplos ya pemulung memang. Maaf kalau saya berkata, nggak kelihatan intelektualnya sama sekali. Yang coba nggak lulus SMP, tapi luar biasa. Nah itu memotivasi. Ayo jujur di ruangan ini, siapa yang suka nonton film-film pendidikan, adik-adik khususnya. National Geographic, Animal Planet, tentang dunia binatang. National Geographic itu luar biasa. Nggak bosen-bosennya. Nah dari situ kita belajar. Ternyata manusia jauh lebih goblok daripada binatang. Tersinggunglah kamu. Hah? Nggak mau? Tersinggunglah kita semua. Lihat burung-burung itu. Ada burung-burung hidup dari utara, bagian belahan bumi utara. Itu kalau musim dingin di utara mereka terbang ribuan kilometer. Bayangkan.
Ribuan kilometer terbang ke selatan, cari wilayah panas. Kalau di selatan musim dingin, mereka balik lagi. Begitu pula ikan-ikan di laut, ada berimigrasi, mengarungi lautan ribuan kilometer. Luar biasa lihat binatang itu. Oke, supaya saudara nggak makin bingung, karena nggak banyak nonton TV yang pinter-pinter itu. Awas goblok terus ya, dalam nama Yesus bertobat. Janji ya? Betul? Ayo, mama-mama yang suka nonton sinetron matanya diapakan? Culek, awas itu. Bertobat. Serius saya ngomong ini walaupun sambil tertawa. Nah, yang ringan-ringan. Binatang atau kita yang lebih sehat? Oh, kok ragu-ragu jawabnya. Binatang atau kita lebih sehat? Contohnya? Ayo contohnya. Mereka itu makan apa saja, nggak pernah dicuci atau direbus, nggak ada yang mencret. Lihat itu baik-baik. Loh, betul tidak? Kita ini makan sudah dicuci, direbus masih mencret juga. Mereka itu lebih sehat. Kita bunuh sapi, ambil kulitnya, dibuat jaket. Supaya kalau kita jaketan kulit sapi, nggak masuk angin. Pernahkah kita ketemu sapi masuk angin? Terus kerokan begitu? Loh, ini kan logika anak-anak, kita harus belajar. Pernah tidak? Nah itu dia. Dunia kesehatan mengatakan makan daging itu buat stroke. Tapi mana kita pernah lihat sapi dan babi stroke? Loh betul tidak? Kalau logikanya kalau kita makan mereka bisa stroke, harus mereka stroke duluan dong. Enggak itu. Loh pernah enggak saudara pakai logika mikir seperti itu? Dan banyak hal yang lain. Mereka lebih pintar dari kita. Soal kepemimpinan sama. Kitab Amsal menulis bahwa belajar leadership, kepemimpinan itu enggak perlu bayar mahal-mahal. Belajarlah kepada binatang. Amsal menulis belalang itu sekali terbang bukan ribuan, jutaan ekor. Enggak ada pemimpinnya, enggak pernah tabrakan. Loh betul tidak? Kita ini ada lampu lalu lintas, ada polisi masih tabrakan. Yang goblok siapa? Loh ngerti nggak pikiran ini sih? Supaya kita belajar. Binatang itu nggak punya GPS. Yang nggak ngerti GPS itu apa? Wis golek ODW, sudah. Saya nggak mau nerangkan jauh-jauh. Tapi mereka kemana-mana nggak pernah tersesat. Betul tidak saudara? Wah maka itu kalau kita belajar tentang dunia binatang luar biasa. Kitab Ayub adalah kitab yang paling teliti soal binatang. Ada puluhan jenis binatang ditulis di kitab Ayub. Dan itu jadi bahan pelajaran para ahli biologi sampai hari ini. Karena kitab Ayub itu literatur tertua. Nah inilah contoh-contoh yang ada dalam hidup kita. Alkitab itu memberi gambaran yang jelas sekali. Tentang Raja Wali, tentang buaya, dan banyak lagi yang lain. Maka itu kalau sekarang ada TV-TV pendidikan yang hebat, belajarlah dari situ. Enggak amin lagi. Sakarepmu udah susah diajari ini kok enggak semangat gitu loh. Betul mau berubah mulai hari ini? Awas. Jadi kalau suka nonton sinetron matanya diapain? Nah awas itu jangan lupa ya. Oke. Jadi papa kita itu bukan cuma penyembuh, penolong, penghibur, pemberi berkat dan sejenisnya. Tapi hari ini kita belajar lagi dia itu apa dan apa? Pengajar dan penuntun. Ayat 18. Masih Yesaya 48. Sekiranya, nah saya suka mempelajari kata ini. Kalau ada kata sekiranya, itu Tuhan memaksa atau terserah kita. Kalau sekiranya, ayo memaksa atau terserah kita. Ini yang saya kagum pada Papa di surga. Dia tuh nggak pernah maksa, saudara.
Terserah dah. Sudah begitu indah dan enaknya hidup dengan Tuhan. Terserah kamu. Sekiranya engkau bagaimana? Memperhatikan apanya? Perintah-perintahnya. Sekiranya. Dari tadi kita sudah belajar kata nurut. Ada enggak bentuk penurutan di ayat ini? Ada tidak? Loh, saya tanya kok. Dari tadi kan kita belajar gini. Tuhan kita itu enggak pernah minta macam-macam kepada kita. Papa di surga enggak minta yang berat-berat kepada kita. Betul? Yang dia minta cuma apa? Nurut, taat. Enggak susah kok sebetulnya. Nah, di ayat 18 Yesaya 48 ini ada enggak bentuk ketaatan yang dia minta? Ada. Di mana? Memperhatikan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sekiranya. Berarti kita bisa menolak. Akibatnya itu luar biasa saudara. Satu, apa? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Tadi malam jam 2:30, kok saya enggak lihat. Ya, ada jemaat yang SMS saya. Nah, malam kemarin dia ikut ibadah terus dia minta nomor telepon saya. Saya kaget. Sebulan dia itu makan obat sesak nafas sampai 1 box. Dia sudah berobat ke rumah dokter mana saja di Tegal sampai ke rumah sakit Semarang Tologorejo. Enggak ada penyakit karena stres. Saya balas, kamu bisa mati ini. Kalau makananmu bukan kacang, tapi pil napasin. Oh ya saya ingat napasin. Jadi dia makan napasin kayak orang makan kacang. Sehari bisa 2 emplek itu. Oh 2 emplek itu apa ya? 2 apa namanya? Strip ya. Sehari. Hah? Karena dia stres. Enggak ada damai dalam hidupnya. Dia bilang SMS dia suka marah, emosi. Enggak ada damai. Padahal kalau nurut itu akibatnya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Seger enggak kalau hidup seperti ini? Enggak pernah kering, segar saudara. Dan kebahagiaanmu akan apa? Terus menerus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Cukup asal ada damai sejahtera dari Tuhan untuk kita dan ada kebahagiaan yang melimpah. Hidup ini luar biasa, betul tidak? Tapi syaratnya apa untuk dapat 2 hal itu? Perhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan. Adik-adik masih SMP, SMA, perhatikan ya. Salah satu contoh yang kita harus belajar dari seorang pejabat namanya Ahok. Selama 70 tahun Indonesia jadi negara, ya 70 tahun, 2015 yang lalu 70 tahun. Maka Ahok adalah pejabat negara pertama yang menggenapi ayat ini. Artinya begini. Mengapa Ahok menjadi pejabat negara yang beda dengan pejabat-pejabat sebelumnya? Lihat, tiap kali Ahok bicara apa saja, di demo apa saja, dibantah apa saja, Ahok cuma jawab 2 hal. 1, aku tunduk pada konstitusi. 2, aku pegang sumpah jabatan. Ahok adalah pejabat pertama di Indonesia. Setiap rapat penting maupun tidak penting, dia minta timnya mensyuting. Dan diupload, dimasukkan ke YouTube supaya orang melihat. Jadi kan terbuka. Belum pernah ada pejabat sebelum itu. Yang paling hebat, Ahok adalah pejabat pertama di Indonesia. Dan itu sekarang menjadi tren, menjadi pola. Bahwa kekayaan pejabat harus dihitung terbalik. Belum pernah ada di Indonesia baru dia. Maka itu pejabat-pejabat lain sekarang ketakutan.
Ahok ini penemunya rumus itu. Kekayaan dihitung terbalik, artinya dari awal. Itu. Sekarang banyak pejabat ketakutan. Mengapa sekarang dia menjadi tren, yang menjadi pola, menjadi simbol? Akhirnya mau tidak mau, semua rakyat Indonesia sekarang kalau punya gubernur harus kayak Ahok. Itu sudah permintaan rakyat. Dan itu luar biasa. Karena Ahok memperhatikan perintah-perintah negara ini. Undang-undang dan peraturan negara ini. Yang namanya konstitusi itu. Sama hidup kita. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Maka adik-adik engkau harus jadi orang-orang hebat. Untuk melanjutkan kepemimpinan negara ini. Katakan amin anak-anak muda, remaja ini. Dan itu luar biasa. Hal-hal kecil seringkali kita langgar. Kecil tapi dampaknya besar. Awas orang-orang kaya. Karena yang praktek ini hanya orang kaya. Orang miskin gak bisa praktekkan ini. Contoh ya. Kalau ada anak orang kaya gak naik kelas. Biasanya si kaya bajingan ini buat apa? Ya saya berkata ini bajingan orang kaya seperti ini. Merusak para pejabat di Indonesia bukan orang miskin. Tapi orang kaya. Katakan amin. Betul? Orang kaya yang merusak negara ini. Nyuap sana, nyuap sini. Supaya dapat izin yang gak menurut aturan. Maka itu betul Tuhan Yesus berkata. Siapa yang susah masuk surga? Nah maka itu jangan pengen kaya, susah masuk surga, tahu enggak? Maka itu pendeta-pendeta yang ngajar supaya sukses diberkati, itu mencelakakan orang. Membuat orang masuk neraka semua. Kenapa Tuhan Yesus berkata dengan tegas? Hanya orang kaya yang susah masuk surga. Memang orang kaya itu kebanyakan bajingan. 90 sekian persen penipu pengemplang BLBI itu orang Kristen. Menyedihkan sekali. Tahu ya? Yang likuiditas Bank Indonesia tahun 97-an yang lalu. Orang Kristen lagi yang merusak. Gereja kebanyakan rusak kalau ada orang kaya yang nyetir semua bantuan di gereja itu. Dengan kekuatan uangnya. Nah orang kaya yang anaknya nggak naik kelas. Dia datang ke sekolah. Bayar supaya anaknya dinaikkan. Kalau sekolah itu tidak mau, maka orang kaya akan cari sekolah lain, bayar dan anaknya naik kelas. Dengar ya. Kalau ada adik-adik, kalian datang sendiri dan papamu orang kaya dan dia nggak hadir di sini. Kalau suatu hari kamu nggak naik kelas dan papamu mau nyuap, tangking dia dalam nama Yesus. Serius. Ini yang menciptakan koruptor di Indonesia. Karena dari kecil di benak anak-anak sudah ada bajingannya. Oh begitu caranya. Harusnya orang tua, papa mama ketika anak nggak naik kelas. Katakan dengan hikmat Tuhan. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu nggak naik kelas bukan salah papa mama. Kamu nggak belajar. Malu nanti Pak, justru malu itu mendidik kamu. Tetap tinggal di sekolah ini dan tinggal di kelas. Setuju nggak saya ngomong ini? Saudara? Itu kebenaran, itu perintah, itu aturan. Jadi yang menyebabkan negara ini rusak justru akal-akal jahatnya orang kaya. Yang merombak semua dan kekuatan duitnya. Ini menyedihkan sekali. Maka itu jangan menggunakan kekuatan uang untuk berbuat jahat demi kepentingan keluarga dalam nama Yesus. Kalau salah harus mengakui ini salah. Tanggung resiko. Maaf, kalau ada anak-anak orang kaya urusan polisi, saya katakan dalam nama Yesus jangan bayar supaya anak saudara yang mengikuti aturan bertanggung jawab. Dan ingat model polisi sekarang, maka itu betul. Kalau almarhum Presiden Gus Dur pernah berkata, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia ini.
1 polisi Hugeng sudah meninggal, 2 patung polisi dan 3 polisi tidur. Waktu Gus Dur berkata itu saya tertawa, betul juga. Cuma ada 3 polisi jujur di Indonesia. Kenapa sampai Gus Dur bilang begitu? Karena di kepolisian itu rusak betul. Para polisi itu kalau ada di sini ya harus bertobat polisinya gitu aja. Polisi-polisi itu selalu menjadikan perkara itu kesuksesan buat mereka. Begitu ada keluarga yang mau bayar untuk anaknya yang bersalah, orang itu pasti diorot-orot, kata diorot, terus dimintain duit terus oleh polisi itu. Termasuk narkoba. Kalau ada yang ketangkap narkoba jangan ditebus, biarin. Kok enggak amin sih orang-orang? Betul, biarin enggak apa-apa. Itu risiko dia pakai kok. Ini cara sendidik orang-orang itu, harus tegas. Kalau tidak polisinya akan main seenaknya. Ngerti ya? Ini kebenaran kita harus tahu. Maka kalau sejak muda anak-anak kalian sejak muda hidup taat pada peraturan. Sampai engkau tua engkau jadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Maka saya akan berkata dengan tegas. Mungkin saya satu-satunya pendeta yang berani berkata setegas ini. Artinya, jangan saudara mengkonsep, orang itu diberkati Tuhan. Karena hampir semua pendeta ngajarnya salah tentang berkat. Itu dia berkati Tuhan. Saya tanya apanya? Rumahnya mentereng. Mobilnya tiap 3 bulan ganti. Dia diberkati Tuhan kekayaannya. Dalam nama Yesus. Kaget. Nah berarti lagi ngelamun yang kaget gitu aja. Saya lagi ngomong enak-enak gini kok kaget. Oke, dengarkan. Mulai hari ini tidak boleh ada seorang pun anak Tuhan kalau berkata berkat Tuhan itu pasti duit. Dalam nama Yesus, stop. Ini kebenaran firman. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu berkat Tuhan. Selama uang yang masih bisa berbicara, itu bukan dari Tuhan. Itu hukum alam. Bedakan ini. Ngerti sekarang? Jadi kata diberkati itu enggak harus kaya. Banyak orang kaya uang, tapi miskin ngantuk. Apa artinya? Nah, itu miskin juga. Jadi buat Tuhan, miskin itu enggak punya duit, tahu? Ngerti maksud saya ini? Buat Tuhan miskin itu semuanya enggak bisa tidur walaupun banyak duit, itu miskin. Banyak orang kaya uang, kaya materi, tapi miskin sehat. Artinya apa? Sakit-sakitan. Betul? Banyak orang bisa keluar negeri, jalan-jalan sebulan sekali, tapi miskin sukacita. Ada tidak? Banyak. Nah, jadi mulai hari ini saudara tidak boleh berkata miskin hanya orang enggak punya duit. Tidak. Percaya tidak? Lebih banyak orang miskin yang lebih bahagia daripada orang kaya. Ya betul tidak? Siapa yang lebih merasa aman? Orang kaya atau orang miskin? Nah, maka itu jangan pengen kaya, enggak aman. Serius ini saya berkata. Hidup itu apa adanya. Enggak usah kepikiran macam-macam. Bukti gini aja lah. Orang kaya tidur karena sudah malam. Orang miskin juga tidur karena sudah malam. Mana yang kebangun kalau dengar pintu dibuka? Klitik. Gitu. Yang bangun yang mana? Nah terus yang miskin ngapain? Kenapa? Nah itu dia. Serius saudara. Dunia memberi fakta. Makin kaya orang itu, makin sulit rasa amannya. Itu dunia berkata begitu. Maka itu betul Yesus katakan, orang kaya susah masuk surga.
Ya, maka itu jangan pengen kaya. Hiduplah berkata cukup. Amin. Kalau kita bisa lebih, itu untuk dibagikan dengan orang-orang lain. Itu. Ya, contoh kecil lagi ya. Ingat doa Bapa kami. Berikanlah. Ayo, enggak hafal awas. Berikanlah makanan kami yang secukupnya hari ini. Jangan lupa hari ininya. Ternyata doa itu enggak pernah dijawab oleh Bapa di surga. Loh, kok enggak dijawab? Karena waktu kita minta secukupnya, ternyata Papa beri kita lebih. Betul tidak? Bukti ini lemu-lemu gini kan lebih semua dong. Masuk ini enggak kurang namanya. Kalau cukup itu pas, lebih. Nah, mengapa kita minta secukupnya diberi lebih? Ini rahasianya. Sebab di sekitar kita ada banyak orang yang gak punya papa seperti papa kita yang baik. Waktu kita minta secukupnya dikasih lebih, maksud papa kita bagikan. Maka itu orang Kristen tidak boleh menyimpan makanan hari ini untuk besok. Awas. Jadi kulkas saudara tidak boleh diisi makanan kemarin. Isinya cuma air dan buah saja. Kalau orang Kristen menyimpan makanan hari ini buat besok, dosanya 4 kali lipat. Nah, saya enggak tahu di neraka sebelah mana. Oh, terima kasih. Dosa 1 kali aja sudah masuk neraka. Ini 4 kali. Mau tahu atau tidak? Serius ya kalau tahu harus melakukan. Dosa pertama. Kalau saudara simpan makanan hari ini buat besok. Berarti malam ini ada orang yang tidur dengan kelaparan. Karena jatah mereka saudara simpan. Dosa kedua. Besok mbok-mbok di pasar enggak laku jualannya. Sebab saudara enggak belanja dalam nama Yesus. Loh, betul tidak? Yang medit-medit jangan budek ya, awas kamu. Buka kupingmu, dengar ini baik-baik. Dosa pertama apa tadi? Supaya saudara ingat dosa pertama apa tadi? Ada orang lapar tetap lapar karena enggak dapat jatah kita. Dosa kedua? Iya, penjual di pasar enggak laku besok jualannya karena kita makan. Dosa ketiga. Semua makanan yang dimasak lagi itu enggak sehat, saudara. Kok enggak amin? Berarti pelit semua ini kalau enggak amin. Saya ulangi lagi, makanan dimasak lagi, diangetin itu enggak sehat. Betul ya? Nah, itu dosa ketiga. Dosa keempat, kita melanggar firman. Yang harus berbagi, tapi kita enggak mau berbagi. Kalau saudara tinggal dengan kami, ini kebiasaan saya. Begitu sore, saya sudah tanya, saya hitung. Siapa yang akan makan hari ini? Ada tamu datang tidak? Nah, begitu tersisa, cepat bagi. Ke tetangga, ke siapa saja. Panggil orang yang perlu. Banyak kok orang lapar. Enggak sulit cari orang lapar. Nah, kebetulan di tempat kami tinggal di Nabire, tetangga kami itu rata-rata orang Toraja. Yang punya peternakan babi. Kalau enggak ada orang mau, babinya yang mau makan makanan kami juga itu. Jadi tetap hari itu harus habis makanan ada. Besok belanja lagi. Itu ada wajah yang marah itu. Tuh. Wajah enggak enak semua. Jadi itu hukum yang Tuhan beri. Oke. Yesaya 55. Yesaya 55. 58, maaf. Ayat yang ke-10. Atau mulai ayat 7. Yang tentang puasa itu 55 atau 58 ya? 58 coba 58. Yesaya 58 ayat 7 mulai. Nah ini dia. Ini tentang puasa yang benar. Supaya engkau memecah-mecah apa? Rotimu bagi-bagi. Bagi orang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang. Supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Berbagi loh saudara, berbagi.
Siapa masih ingat berapa tahun yang lalu di RCTI setiap Rabu jam 4 sore. Ada program yang saya paling suka. Dan kalau hari Rabu itu sudah tiba, saya beritahu banyak orang. Saya SMS, saya cepat nonton. Programnya namanya Minta Tolong. Masih ingat ya? Itu kesukaan saya nonton itu. Masih ingat betul? Nah, yang menengahi berarti nggak pada nonton gitu aja sudah. Program itu sangat bagus, cuma setengah jam. Nah, saya mau tanya. Dari program Minta Tolong itu, yang suka menolong orang kaya atau orang miskin? Itu yang mengagetkan. Di dalam tayangan itu setiap kali ada orang miskin perlu pertolongan dan datang ke orang kaya yang naik mobil misalnya, yang pakaiannya keren. Maaf. Selama program itu berjalan, hampir tidak pernah ada orang kaya nolong orang miskin. Yang nolong itu tukang becak, pemulung, itu sampai saya nangis. Setelah rebu-rebu berikut, kok nggak ada lagi ya? Saya telepon, yang buat itu 2 pendeta, papa mertua dan mantu. Papa mertuanya pendeta Gideon Tanbunaan dari Cimahi, mantunya pendeta Eko di Ungaran. Nah, saya kenal baik. Saya telepon, Kogi, sambil dia Kogi. Ya, dia anaknya Om Tanbunaan, salah satu pendiri Yayasan Kristen Petra di Surabaya. Saya kenal baik dengan papanya juga. Jawabannya gini, sudah banyak yang tahu, jadi nggak asik lagi. Aduh, jadi program itu diputus, padahal itu bagus sekali. Itulah fakta. Ternyata orang kaya jauh lebih pelit daripada orang miskin. Ya karena pelitnya makanya sugih. Betul enggak? Karena pelitnya jadi kaya itu orang. Awas yang kaya karena pelit. Matimu ngadeg melek. Loh kok bisa orang kaya mati berdiri melek? Ya karena enggak rela, kekayaannya mau dibawa kemana? Maka itu kalau orang miskin mau mati dan orang kaya mau mati. Yang cepat mati yang mana? Yang miskin. Kenapa yang miskin cepat mati? Karena enggak kabotan dunyo, gitu loh. Enggak keberatan harta. Kalau yang kaya itu enggak mati-mati karena mikirin. Siapa ngabisin nanti ini? Betul? Loh ya atau tidak saya tanya. Oke. Ayat 9, ayat 8. Masih isi 58. Pada waktu itulah, nah ini. Pada waktu kapan? Loh itulah. Bukan itu yang saya tanya ayah. Ini gimana sih ini? Lucu-lucu orang Tegal, ya udahlah lanjut. Pada waktu itulah, itu kapan? Waktu apa? Waktu kita suka berbagi tadi, bukan itulah lagi. Pada waktu itulah, pada waktu kita suka berbagi, ada orang telanjang kita kasih pakaian, ada orang lapar kita beri makan dan sebagainya. Terangmu akan mereka seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Yahweh menjadi barisan belakangmu. Terus ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Yahweh akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia akan berkata, ini aku. Waduh saya suka sekali ketika kita perlu Tuhan. Terus Tuhan datang, ini aku anakku. Senang gak seperti itu? Bukan karena kita rajin doa puasa. Bukan karena kita begini begitu. Karena kita mau berbagi. Pada waktu itulah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat 10, ini dahsyat ayat ini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar. Baca kriterianya. Kalimat berikut, 1, 2, 3. Apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Stop sampai situ dulu. Inilah hukum yang luar biasa yang dunia akan kagum. Ternyata Papa di surga minta kepada kita anak-anaknya. Kalau kita berbagi, kalau kita memberi, ukurannya adalah seperti
seperti yang kita ingin. Ayo kita bongkar. Semua manusia, semua, bahkan saya pernah tinggal di rumah pendeta pun sama. Semua manusia itu kecenderungan hatinya, kalau mau memberi, pasti kriterianya 3 hal. 1, yang sudah bosan nggak dipakai. Ya atau tidak? Kedua, yang sudah nggak suka. Ketiga, yang mau expired. Ngaku ayo, ngaku. Iya atau tidak? Kasih. Cepat kasih. Itu kebencian Tuhan. Loh, enggak amin lagi. Kalau saudara berbagi, tapi karena 3 hal tadi, jangan beri. Pasti yang pelit sakit hati dengar ini. Nah terus gimana? Nah ini dia. Jangan nyimpen barang banyak-banyak. Enggak amin lagi. Supaya enggak berdosa. Kalau kita enggak nyimpen barang banyak-banyak, maka kita enggak perlu ada yang enggak suka dulu. Enggak perlu ada yang tunggu expire dulu, enggak perlu. Karena kita mau berbagi. Yang seperti yang kau inginkan sendiri, itu ukurannya. Kalau saudara pernah baca 1 Korintus 13, ada orang bisa membagi-bagi kekayaannya tapi tanpa kasih. Itu saya bingung baca ayat itu. Bagaimana mungkin tanpa kasih kok bisa bagi-bagi? Ternyata tadi itu karena kelebihan orang ini dan sudah banyak yang gak bisa dipakai. Bahkan ada orang bisa menyerahkan diri untuk dibakar tubuhnya tanpa kasih. Kok bisa ya? Berarti orang putus asa. Kalau kita memberi dengan kasih, ukurannya adalah seperti yang kita inginkan. Itu yang baik kita beri untuk orang lain. Hebat bukan hukum ini? Loh hebat tidak? Hebat. Ini hukum luar biasa. Anak-anak muda, adik-adik ya, kamu suka berbagi ke teman-temanmu. Maaf, saya paling marah kepada orang Kristen kalau hari Lebaran, hari Natal memberi parsel. Tahu kata parselnya bungkusan hadiah itu. Awas, itu kebencian Tuhan. Loh kok bisa? Dengar. Semua orang yang memberi seorang kepada seorang, yang mana orang yang kita beri itu bisa beli, berarti motivasinya jahat. Ngerti kalimat saya enggak? Betul? Maka itu awas. Tuhan minta kepada kita, berilah kepada orang yang enggak bisa beli. Maaf yang jual parsel. Pasti enggak laku. Mau lebaran loh ini, berapa minggu lagi puasa sudah, awas. Berilah kepada orang yang tidak bisa beli, itu baru berkenan kepada Tuhan. Ayo jujur-jujuran lah. Orang-orang kaya itu kalau kita kasih parsel, dia pakai sendiri enggak sih? Enggak, bisa beli sendiri kok. Nah, yang lebih kurang ajarnya lagi, yang dikasih ini. Itu parsel dipajang di ruang tamu, kayak toko. Betul toh saya sering melihat itu. Saya tanya, untuk apa ini? Nah, nggak lama, ya berapa bulan lah. Mbak, periksa, yang mau expired yang mana? Siapa mboknya tadi itu? Pembantunya dipanggil, periksain, mana yang mau expired, kasih. Jahat, saudara. Ini waktunya gereja jadi terang di dalam kegelapan. Untuk menerangi yang gelap ini. Ngerti ya? Jadi banyak hukum-hukum Papa kita yang luar biasa. Kalau kita lakukan membuat dunia itu kagum. Oh ya, luar biasa hukum itu. Mau berubah mulai hari ini? Jadi yang Tuhan minta apa kepada kita? Nurut, taat. Dia enggak minta yang lain-lain.
Masih ingat waktu Tuhan marah kepada Raja Saul? Karena dia apa? Menyimpan, membiarkan korban binatang korban yang gemuk-gemuk. Maksudnya kan baik. Mau memberikan buat Tuhan yang gemuk-gemuk. Tapi Tuhan kenapa marah? Karena Saul enggak nurut. Apa kesimpulan firman itu? Jangan nyuap Tuhan. Tuhan enggak mau disuap. Betul? Tuhan enggak mau disuap. Maka itu hidup dalam kebenaran ini, saudara. Apa saja yang dia beritahukan, lakukan. Siapa masih ingat? Dalam surat Yohanes ada firman berbunyi demikian. Sebab perintah-perintahnya tidak berat. Masih ingat? Loh, saya tanya kok masih ingat enggak? Kalau enggak ingat cari sendiri, nanti pulang enggak dapat ayatnya, awas. Saya enggak mau tunjukkan supaya saudara pintar. Nah, kalau Tuhan sendiri berfirman, perintah-perintahnya tidak berat. Tapi fakta dalam hidup, hampir semua anak Tuhan berkata, aduh kok berat benar perintah Tuhan. Berat sekali hukum Tuhan. Banyak enggak orang berkata seperti itu? Banyak. Nah, berarti yang salah siapa? Tuhan bilang enggak berat, kenapa kita bilang berat? Di mana blundernya ini, di mana kasusnya ini, kenapa? Siapa bisa jawab? Nanti saya kasih hadiah, tapi beli sendiri. Di mana letak kesalahannya? Dia bilang tidak berat, kenapa kita bilang berat? Siapa bisa jawab? Gampang kok jawabannya. Iya. Anak-anak kita, coba anak-anak kita. Kalau kita beri perintah yang ringan saja. Bantah, enggak melakukan. Itu karena enggak mau nurut. Ketaatan kita itu mutlak, saudara. Ya. Satu kali Roh Kudus ngajar saya, bagus sekali, saya bersyukur. Kenapa sih kita harus taat? Jawabannya kan ada setan goblok. Gitu. Loh, urusannya apa? Dengarkan. Kan kita menghadapi mereka bukan dalam hidup sehari-hari ini. Loh, jawab ya atau tidak? Menghadapi mereka. Ingat 3 hal ini. 1. Antara setan dengan kita, siapa lebih pengalaman menjatuhkan sesuatu? Jelas setan, nomor 1. Karena usia setan jauh lebih tua dari usia kita. Betul? Tapi jangan tanya saya umurnya piro, mboh. Saya enggak tahu umur setan berapa, pokoknya dia jauh lebih tua dari kita. Nah, setua itu dia sudah nipu manusia selama berabad-abad. Jelas kita kalah dengan mereka. Betul? Maka itu nurut. Supaya kita dengar perintah komandan kita untuk menghadapi kelicikan. Kalau saudara masih ingat Efesus 6, ada kalimat ini. Melawan tipu daya iblis. Apa itu artinya tipu daya? Kelicikannya. Yang kita nggak sanggup melawan kelicikan iblis. Kalau enggak karena ketaatan kita, hanya Tuhan yang bisa tahu bagaimana kelicikan ini dihadapi. Enggak ada yang bisa tahu. Maka itu nurut, itu penting. Nomor 2. Antara kita dengan setan, siapa yang bisa ngantuk? Ini pertanyaan konyol, tapi harus tahu ini. Antara kita dengan setan, siapa yang butuh tidur? Cepatan jawab. Iya, apalagi yang doyan turu tuh. Nah, kita ini perlu istirahat, saudara. Kalau saudara sempat ketemu setan, tanyain. Gak usah dicari kalau sempat ketemu saja, oke? Setan, kamu tahu nggak ngantuk itu apa? Pasti setan tanya, ngantuk itu gorengan apa ya? Karena memang setan nggak tahu ngantuk itu apa. Apalagi tidur, lebih nggak tahu. Nah, perang yang seperti ini, siapa yang kalah? Ayo jawab, siapa yang kalah? Ya pasti kita. Begitu kita cuma ngantuk sebentar saja. Sudah berapa banyak hal dia buat. Merusak ini, merusak itu. Maka itu kita perlu ketaatan pada komandan kita. Yang ketiga ini lebih gila lagi. Antara setan dengan kita, walaupun persenjataan kita dalam peperangan rohani begitu hebat yang Efesus 6 itu tulis. Dengar.
Antara kita dengan setan dan setan dengan kita, pertanyaan penting. Siapa yang bisa ngelihat siapa? Ayo jawaban cepet. Siapa yang bisa ngelihat siapa? Nah, siapa yang gak bisa ngelihat siapa? Nah, perang model begini, walaupun senjata kita hebat, siapa yang pasti kalah? Loh, ngerti nggak maksud itu, saudara? Maka itu kita perlu taat. Karena kita nggak tahu dia nyerang dari mana, dia pakai cara apa. Yang tahu cuma komandan kita, yang tahu cuma Tuhan Yesus yang sudah pernah mengalahkan mereka itu. Jadi tahu kenapa kita harus nurut? Nah, kenapa perintahnya tidak berat? Ini rahasianya. Hampir semua negara di dunia, sebetulnya apalagi Indonesia, dulu mudah-mudahan sekarang berubah. Hampir semua pemerintah di dunia ini adalah orang yang paling pintar melanggar hukum yang dibuat sendiri. Ngerti nggak kata-kata ini? Ya, ini manusia. Maka itu peraturan-peraturan dibuat oleh pemerintah banyak dilanggar, yang melanggar justru pemerintah sendiri. Maka itu koruptor ada di mana-mana. Nah, sejak Ahok dan Jokowi ini ada perubahan, kita bersyukur untuk itu. Tapi mengapa perintah Tuhan tidak berat? Catat ini baik-baik. Semua perintah yang Tuhan beri kepada kita, ternyata Tuhan kita itu ikut melakukan perintah itu. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Saya ulangi lagi. Jadi saudara lihat di banyak ayat di Alkitab, saya beri beberapa contoh. Dalam Yesaya 43 ada firman. Apabila engkau berjalan mengarungi laut, mengarungi sungai yang banjir, engkau tidak akan terhanyut. Karena aku beserta kamu. Apabila engkau melewati api yang menyala-nyala, engkau enggak akan hangus karena aku menyertai kamu. Ingat di Matius 28. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu dan seterusnya. Dan aku menyertai kamu. Itu dua saja. Ada banyak yang lain. Semua perintah itu pasti Tuhan melakukan. Nah, saya beri ilustrasi ya tentang Matius 28. Nanti baca di rumah. Pergilah kamu ke seluruh dunia ini dan aku menyertai kamu. Logikanya begini. Saudara di rumah pagi-pagi mau berangkat kerja, anak-anak mau berangkat sekolah. Di rumah ada pembantu. Kita lagi duduk, kita bilang pembantu kita, entah saudara mau panggil apa. Tolong ambilkan sepatu. Prakteknya, kita tetap duduk atau ikut pembantu itu ke tempat sepatu, terus balik lagi. Tetap duduk dong. Tapi kalau Tuhan kita tidak. Waktu dia memberi perintah kepada kita, dia ikut pergi bersama kita melakukan perintah itu. Aminkan saudara. Maka itu enggak ada perintah yang berat. Karena dia ikut melakukan. Ingat, pikulah kuk yang kupasang. Karena bebanku itu ringan, kuku enak. Lu kok bisa beban ringan? Ingat kuk ya? Orang Tegal bilang apa? Kuk itu loh. Gandar itu ya apa? Dua bukan? Sapinya dua, kerbonya dua. Kenapa jadi ringan? Ya karena Yesus di sebelah. Ikut mikul. Dia enggak nyuruh kita sendiri. Enggak, barengan. Saya sudah jelaskan begini, masih ada yang ngomong perintahnya berat. Sembuh sakarepmu gitu aja sudah. Enggak berat perintahnya. Kenapa? Karena Tuhan ikut melakukan yang dia perintahkan kepada kita. Jadi enggak ada yang berat. Enak sekali berjalan dengan Tuhan. Jadi siap ya? Oh ini sudah ditulis di Yesaya 43. Hidup ini dengan Bapa kita itu luar biasa. Sangat indah dan sangat menyenangkan. Amin. Bagian terakhir. Supaya kita makin dikuatkan. Kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup ini makin indah. Dan orang melihat Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidup kita semuanya. Yusuf. Kita belajar dari hidup Yusuf.
yang hebat. Masih ingat kisah Yusuf di Perjanjian Lama? Bagaimana? Ayo anak-anak ingat kalian? Yusuf itu diapakan? Ya sebelum dijual. Dibully, betul dibully oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya iri hati berat kepada Yusuf. Tapi Yusuf itu penuh pengampunan. Diampuni kakak-kakaknya. Diampuni orang-orang yang memfitnah dia. Waktu dia dibuang ke sumur, dia marah-marah tidak? Enggak. Dia enggak nyumpah-nyumpai, dia enggak maki-maki. Dia nikmati main air dalam sumur itu. Enak sekali. Sampai pada waktunya kakak pertama si Ruben berkata, kasihan adik kita ambil. Dijual. Masih ingat ya? Masuk ke rumah Potifar. Jadi budak. Tapi Tuhan menyertai dia luar biasa. Sehingga Potifar jatuh hati kepada salah satu budaknya ini. Terus boleh tinggal di rumahnya. Sudah enak hidupnya. Tapi Tante Po cari masalah. Tahu Tante Po? Kan saya nyapu Potifar itu loh. Oke? Tante Po cari masalah. Makin hancur hidupnya. Tidak kita temukan satu kali pun ada firman yang mencatat Yusuf marah-marah, maki-maki. Ayo kita lihat hidup Yusuf ini. Bisa enggak Yusuf berkata begini, Tuhan kalau tahu aku ini taat. Dia taat loh, enggak mau berzina dengan Potifar loh saudara. Maaf ya saya ngomongin jangan tersinggung. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Itu serius, apa hubungannya? Potifar itu pejabat tinggi. Kalau saudara perhatikan rankingnya, itu nomor 3 setelah Firaun. Berarti dia eselon 3. Yang ngerti jenjang pemerintahan tahu eselon 3 itu cukup tinggi. Yusuf jadi budak. Dan dia punya visi, jadi raja. Orang Indonesia pikirannya begini, maaf. Istri pejabat yang goda. Betul? Yang goda Yusuf atau istri Potifar? Nah jelas. Pikiran orang Indonesia, wih koneksi nih. Loh betul tidak? Koneksi nih, istri pejabat. Yusuf bisa beralasan, Tuhan aku enggak salah loh Tuhan, dia yang salah. Karena di ayat 10 pasal 39 dikatakan dari hari ke hari. Coba tunjukkan Kejadian 39 ayat 10. Dari hari ke hari. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf salah enggak? Dia enggak mulai kok, yang mulai perempuan itu. Ini yang saya kagum. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lihat ayat 11. Bagaimana suasana rumah itu? Lihat ini. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Memang dia sebagai pembersih rumah itu, pengurus rumah itu. Masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari apa? Seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Jadi cuma berapa orang di rumah itu? Adik-adik, anak-anak muda yang kau dengarin. Berapa orang di rumah itu? 2 orang saja. Enggak ada yang tahu. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Lagi sekali. Kalau pikiran orang Indonesia, ini kesempatan. Pasti nasibku lebih baik. Maaf saya berkata, boleh enggak Yusuf berpikir seperti itu? Ini istri pejabat. Apa susahnya hanya tidur dengan dia saja kok. Dia yang ngajak, lagi rumah ini enggak ada orang lain. Anak-anak muda dan kita semua, saya suka firman ini. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan apa bedanya dengan lari di tempat?
Loh, ditanya kok apa bedanya dengan lari di tempat? Jawaban kan podo lari nih toh. Kan sama lari juga kok. Ngerti? Begitu ada dosa, mari kita semua lari keluar. Jangan lari di tempat. Ini sikap Yusuf. Nah, ini yang saya ajak saudara berpikir. Bisa nggak Yusuf begini? Tuhan, kalau aku tahu hasil ketaatanku hidup kudus itu penjara seperti ini, lebih baik aku berzina sekalian. Pasti selamat. Jawab, bisa nggak Yusuf berpikir seperti kita berpikir? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi ini yang kita harus belajar. Dia tidak menyesal sama sekali. Dia divonis seumur hidup tanpa diadili. Dan tidak berontak. Kira-kira kalau kita pasti nyumpah-nyumpah istri Potifar ya. Betul tidak? Mudah-mudahan ada kilat nyambar kamu. Apalagi enggak tolong sumpah kita kepada istri Potifar. Karena difitnah bisa-bisa. Dia berteriak, pengawal, aku mau diperkosa oleh orang Ibrani ini. Yusuf kaget, siapa yang mau memperkosa siapa? Betul? Tapi Yusuf enggak protes, dia nyerah. Dan itu luar biasa. Mari kita lihat bagaimana penjaranya Yusuf supaya tahu. Mazmur 105 ayat 17. Mazmur 105 ayat 17. Ya, maka itu kita harus belajar. Ini cara kita belajar firman Tuhan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Artinya Israel mereka itu. Siapa yang diutus? Yusuf. Yang baca. Dijual. Loh, kok mati? Kameranya kenapa mati? Halo, Lan? Kenapa mati? Tadi ada lampunya, enggak kameranya. Oh enggak apa-apa. Oh ya saya lanjut. Ulang ya. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa? Yusuf yang dijual menjadi budak. Perhatikan kata diutusnyalah. Berarti Yusuf itu hamba Tuhan bukan? Siapa yang ngutus? Nah, maka itu jangan konsep berkat adalah kesuksesan. Kalau melihat kejadian Yusuf ini, Yusuf sukses atau gagal total? Gagal, jadi tahanan kok sukses bagaimana? Ini gagal dia. Masuk penjara. Padahal yang nyuruh Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi. Apa yang disebut berkat Tuhan? Masuk lupa. Jadi dulu. Segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu berkat Tuhan. Selama uang itu masih bisa. Berarti itu bukan Tuhan. Itu hukum alam. Jelas ya, ayat 18. Betul, enggak apa-apa, rekamannya masih jalan tuh. Oke, ayat 18. Mereka, ini pemerintahan Firaun. Bagaimana? Mengimpit kakinya dengan tali karet gitu. Dengan apa kakinya? Belenggu. Coba bayangkan, jadi kakinya diapakan? Dirantai, dipasung. Lehernya bukan kalungan emas, masuk ke dalam besi. Menderita enggak? Sangat. Kejadian 41 ayat 14. Ayo, Kejadian 41 ayat 14. Kita akan melihat bagaimana kondisi penjara Mesir untuk Yusuf. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf setelah mimpi. Panik, nggak ada yang ngerti. Yusuf menjelaskan, sebelum menjelaskan, Firaun panik, lalu ada usul. Raja, ada orang di penjara yang pernah sepenjara dengan aku. Dia menafsirkan mimpiku dan mimpi temanku, semua terbukti. Panggil dia. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ibu, lewat sini aja. Depannya Pak John, loh, jauh-jauh situ, enggak depan. Enggak apa-apa itu loh. Loh daripada, loh
ganggu yang lain. Lah ini nggak nurutnya begini loh. Ada jalan enak kok dikasih nggak mau. Loh langsung susah itu yang lain. Nanti baliknya lewat situ aja Ibu ya. Jangan lewat, loh Ibu ke belakang nggak usah. Dengar baik-baik ya. Mesir itu punya 4 macam penjara. Pelan-pelan kita bongkar. Saudara buka Google tentang Mesir zaman dulu. 1 namanya prison. Itu penjara. Umum yang kita lihat. 2 itu sel atau kurungan. Bahasa Inggrisnya jail. Nah itu sudah dalam penjara tapi masuk sel lagi. Nomor 3 itu tutupan. Dungeon bahasa Inggrisnya. Itu ruang bawah tanah. Bentuknya sumur. Dan semua yang di penjara dalam tutupan itu berdiri. Renungkan dulu. Enggak ada sinar matahari. Maaf. Jadi tidur, berak, kencing, makan, berdiri. Dan lihat tadi Mazmur. Sudah dalam tutupan, leher kakinya dirantai, saudara. Lebih daripada binatang. Penjara keempat buat Mesir itu buangan. Nah, Musa kena yang keempat, dibuang ke padang gurun. Kalau fisiknya kuat, selamat. Kalau yang ringkih, baru berapa jam mati. Karena panasnya luar biasa. Dan gak ada warung es, ingat itu. Iya toh, gak ada warung es. Musa selamat karena Tuhan punya rencana. Kira-kira kalau kita disuruh milih yang mana? Kalau ini kan cuma kira-kira saja. Ayo milih yang mana? Pasti kita nggak mau yang tutupan itu. Ngeri yang dialami Yusuf, saudara. Nggak protes. Ia bercukur dan berganti pakaian. Setelah saya menjelaskan. Maka kalau baca kata bercukur berganti pakaian kita tahu. Kenapa harus bercukur dulu? Iya, monyet lebih cakep dari Yusuf. Enggak tahu itu rambutnya, jenggotnya kayak apa. Kencing, berak, tidur, makan, berdiri. Berganti pakaian. Ngerti maksudnya? Baunya luar biasa. Catat. Dan tidak ngomel, tetap taat. Mau terus atau pulang? Loh, mau terus atau pulang? Tapi kok wajahnya jadi takut semua begitu? Saudara kita ini hebat sekali. Dia diam. Kembali ke Mazmur 105 ayat 19-nya. Ini yang kita tunggu. Hasil ketaatannya. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Berarti yang bela siapa? Tuhan. Enggak ada yang bela. Mazmur 105 ayat 19 ini luar biasa. Maka itu semua saudara yang hari-hari dalam penantian hidup. Belajarlah seperti Yusuf. Saya ulangi lagi. Apa yang diperlukan Tuhan kepada kita? Enggak berat kok, enggak banyak. Ringan saja, sedikit. Apa? Nurut. Enggak ada yang lain. Dia enggak minta macam-macam kepada kita. Cuma satu ini, nurutlah. Jadi enggak susah hidup ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Hebat. Jangan sering minta Tuhan, apa aku enggak dengar loh Tuhan ngomong apa. Salah. Saya kiri dengan ayat ini. Mazmur 32 ayat 8. Ada salah satu cara Papa kita mendidik kita. Dan cara ini manis sekali. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar. Kembali ada kata ini. Akunya siapa? Tuhan. Hendak mengajar. Biasanya kalau hendak mengajar itu pakai apa? Mulut toh? Ngomong. Dan hendak menunjukkan jalan kepadamu. Hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Gimana kalau kita menunjukkan jalan? Ngomong juga bukan? Oke. Lewat depan aja Ibu. Ya enggak apa-apa. Ya, jangan tertawa. Dibilang kok tertawa. Yang ketiga,
Aku hendak apa? Ayo baca, aku hendak apa? Memberi nasihat. Pakai apa? Mulut. Tapi lihat papa kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mataku tertuju padamu. Wah, saya bingung. Bagaimana mengajar, menunjukkan jalan, menasihati, kok pakai mata? Nah, ini logika anak-anak. Siapa masih ingat waktu masih kecil? Namanya anak, ya nakal. Ada tamu datang ke rumah orang tua kita. Waktu mereka, papa mama dan tamu bicara rame-rame, kita ini nakal. Lompat sana, main ini. Papa kita, mama kita biasanya ngapain? Nah, melotot. Betul? Mendelik. Pakai ngomongan enggak? Enggak. Terus kita ngapain? Terus kita ngapain? Bukan nurut, bukan takut. Salah. Terus kita ngapain? Masa lupa, masih kecil kok lupa. Bukan taatnya. Langsung masuk ke dalam. Mau taat apa? Enggak disuruh apa-apa, cuma mendelek kok. Taat. Nah, itu salah ini pikirannya. Loh, betul toh? Kita ngapain? Pertanyaan saya tanya kita ngapain saat dipendeli ini dulu. Ya kalau enggak diam, ya masuk. Loh, padahal kan dia enggak ngomong. Ingat hari pertama Jumat kita belajar dari Roh Kudus. Kalau mengajar harus, masa lupa baru Jumat ini Minggu kok. Kalau mengajar harus menghibur. Nah maka itu maaf ya, saya minta anak-anak jawab. Apalagi kamu enggak duduk dengan papa mamamu, berarti punya suara kenceng, papa mamamu enggak tahu. Harus ngomong ya. Saya tanya, anak-anak jawab. Anak-anak kalian lebih suka mama cerewet atau mama diam? Nah itu dia, ayo dengar. Betul. Makin cerewet seorang mama, makin anak-anak enggak respect. Setuju enggak saya ngomong ini? Maka itu kalau mendidik anak-anak pakai bahasa mata, jangan mulut. Yang cerewet-cerewet bertobat ini hari ini. Ternyata dengan bahasa mata itu wibawa itu keluar, saudara. Wibawa itu akan nyata sekali. Terima kasih yang jujur tadi. Saya nggak tahu di mana duduknya. Oke, saya nggak kamu minta angkat tangan, nanti mamamu tahu. Kamu pulang dipecel nanti. Enggak. Oke. Jadi hidup dengan Tuhan itu menyenangkan sekali. Amin. Apa saja jadi mudah kok kita nurut. Mau jadi penurut Tuhan? Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan.